Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ar-Razak Rofigesa, NIM 18043077. Di sini saya akan menjelaskan analisis fundamental PT Indo Kosta atau BRAM kuartal kedua 2017. Bisnis model dari PT Indo Kosta ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kain ban, benang nilon, benang serat, industri benang filamen buatan. Perusahaan ini memasarkan produknya itu di pasar domestik maupun pasar internasional seperti Thailand, Jepang, negara-negara Asia, dan Turki. Perusahaan ini memiliki fasilitas manufaktur di Citerup, Indonesia. Anak perusahaannya meliputi yaitu PT Indo Kosta Polyester yang bergerak di bidang pembuatan benang ban polyester, dan Thailand Indo Kosta yang produksi tali untuk ban. Baik, ini kita akan melihat analisa revenue growth dan average COGS. Di sini bisa kita lihat setiap tahunnya itu ada menurun dan ada meningkatnya. Dilihat dari tahun 2011, yaitu revenue and COGS-nya itu mencapai 92%. Terus di tahun 2012 menurun menjadi 86%. Terus 2013 sampai 2017 tuh mengalami kenaikan. Kita lihat di tahun 2017 revenue and COGS-nya itu mencapai 93%. Jadi revenue dan COGS PT Indo Kosta ini setiap tahunnya itu dari 2013 sampai 2017 itu mengalami kenaikan. Sedangkan dari 2011 ke 2012 itu mengalami penurunan. Nah, ini perbandingannya. Di tahun 2011 itu revenue-nya mencapai 216,997. Karena COGS-nya 189,690. Itu mencapai 87%. Dan di tahun 2012 menurun menjadi 174,136 dan COGS-nya itu 159,726. Dan di tahun 2013 sampai di tahun 17 mengalami kenaikan. Berbeda di tahun 2011 ke 2012 itu mengalami penurunan. Terus analisa fundamental growth investing tahun 2011 sampai 2017. Sini kita lihat itu mengalami naik turun juga sama seperti revenue dan COGS tadi. Kita lihat di tahun 2011 growth investingnya mencapai 12.000. Terus di tahun 2012 turun menjadi 4.000, dan di tahun 2013 mengalami penurunan lagi menjadi 2.000. Terus di 2014, 2015, 16 mengalami kenaikan. Dari 2014 ke 2015 itu naik jadi 5.000 dan naik lagi menjadi 10.000. Dan di tahun 2017 mengalami penurunan lagi menjadi 5.000. Jadi analisa cash flow-nya ini setiap tahunnya itu naik turun sama seperti revenue dan COGS tadi.
Jadi tidak seimbang, selalu kadang-kadang naik, turun secara drastis, dan naiknya seperti sedikit-sedikit dan mengalami penurunan lagi. Ini perbandingannya. Terus analisa ekuitas pemilik growth. Ekuitas pemilik growth ini setiap tahunnya juga naik turun, tuh turunnya di tahun 2013. Di tahun 2011 itu mencapai di angka 140-an dan naik di 150, dan di tahun 2013 itu mengalami penurunan agak sedikit. Dan barulah dari tahun 2013 ke tahun 2017 mengalami kenaikan. Bisa dilihat di sini. Nah, di tahun 2011 ekuitas pemiliknya itu mencapai 140,077 dan asetnya 209,196, utang mencapai 54,988. Di tahun 2012 naik ekuitas pemiliknya menjadi 151,001 dan asetnya juga naik jadi 230,270 dan utang juga naik jadi 60,647. Dan di tahun 2013 ekuitas pemiliknya menurun menjadi 144,740. Asetnya naik jadi 239,038 dan utangnya juga naik menjadi 76,949. Dari 2013 sampai 2017 itu mengalami kenaikan. Dan asetnya menurun. Ada menurun, ada naik lagi. Utangnya juga begitu. Di tahun 2013 ke 2014 naik. Dari 2014 ke 2017 mengalami penurunan. Terus analisa laba entitas pemilik growth, earning dan EPS. Earning dan EPS-nya ini setiap tahun juga mengalami kenaikan dan penurunan. Bisa kita lihat di tahun 2011 itu mencapai 2000-an dan 2012 naik ke angka 17.000 dan turun lagi ke angka 5.000 dan naik lagi di tahun 2014 ke angka 14,5 dan turun ke angka 10.000. Jadi earning dan EPS ini setiap tahun itu naik turun terus. Dari 2011 sampai 2017 tuh selalu mengalami pasang surut, naik turun. Nah, ini perbandingannya di tahun 2011 earning pemiliknya mencapai 2,331 dan EPS-nya 0,0052. Dan saham yang beredar itu 450 juta. Dan di tahun 2012 naik dan 2013 juga menurun. Jadi setiap tahunnya itu selalu naik turun. Dan analisa stock price growth. Nah, ini juga ada turunnya, tapi tidak naik turun seperti sebelumnya. Ini selalu naik dari 2011 sampai 2017 itu selalu mengalami kenaikan.
Nah, ini perbandingannya. Di tahun 2011 itu price-nya itu sekitar 2000,150. Per-nya 28,35 dan PBF-nya itu sekitar 6,91. Terus saya akan menjelaskan analisa average ROE. Pada tahun 2011 laba bersih mencapai 2,331,2 dan equity-nya 140,076,9. Jadi ROE-nya sekitar 1,66%. 2012 naik, laba bersih menjadi 16,791,8 dan equity-nya juga naik sekitar 151,000,7 dan ROE-nya meningkat 11,12%. 2013 turun ke angka 4,827,7, equity-nya juga turun ke 144,740. ROE-nya juga turun ke 3,34%. Di tahun 2014 naik dan 2015 turun lagi dan di tahun 2016 naik dan 2017 naik. Jadi total ROE keseluruhannya 53,33%. Average-nya per tahun yaitu 7,62%. Nah, ini perbandingannya. PER harga 6.500, earning kuartal 2017 408.380. Dan di sini PBF-nya. Nah, ini. Mungkin sekian penjelasan saya tentang analisa fundamental PT Korsda ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.